Ya, kapan kemudian seseorang bisa melampaui batas itu? Salah satu penyebabnya itu ar-ra'ahu istaghna. Ayat 7-nya. Ar-ra'ahu istaghna, ketika merasa dirinya serba ada. Ya, istaghna, ar-ra'ahu istaghna, istaghna yastaghni. Ini dari wazan sarafnya istaf'ala yastaf'ilu. Dari kata ghaniya yaghna, kan? Ditambah ista di depannya. Menganggap, merasa, meminta, memohon, itu ista fungsinya. Meminta ghafara, ampunan, mengampuni, ya istaghfara, minta ampun. Adzina, izin, ista'dzana, minta izin. Bisa artinya menganggap, merasa seperti ini. Ghaniya, kaya, istaghna, udah merasa kaya, merasa serba ada. Jadi, orang merasa kaya, kaya itu kan harta, kecenderungannya, harta. Jadi, ada potensi teman-teman sekalian, jika harta itu berlebih, ya, merasa serba ada, ternyata keserbaadaan itu, ya, kekayaan itu melebihi batas cukup itu, ada potensi tantangannya yang dimanfaatkan oleh setan itu bisa menyimpang, bisa melahirkan perilaku menyimpang. Kalau nggak percaya silakan cek di kehidupan kekinian. Bukankah banyak kita temukan orang-orang yang merasa kaya, saya tidak katakan orang kaya dalam tanda petik ya, orang-orang yang merasa kaya, serba ada, dan dengan perasaan serba ada itu merasa punya kuasa, merasa hebat, merasa bisa mengendalikan, berbuat banyak penyimpangan, berlaku ini, berlaku itu, bisa membeli ini, bisa membeli itu, ya, bisa memporak-porandakan ini, bisa mengatur ini, mengatur itu, dan melampaui batas. Dan bahkan yang paling dahsyat, tidak peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan, tega bisa menghancurkan orang lain. Ya, bahkan dalam situasi krisis semacam ini, ada pandemi, ya, orang sudah mulai mendekati resesi, dalam kesulitan, masih dihimpit juga, masih tega juga. Ada yang mempermainkan bansos, ya, ada yang mengambil bagian bantuan, ada yang memanfaatkan kondisi tertentu untuk mendapatkan kekayaan. Itu kan nggak punya nurani. Ada yang salah, ini ayatnya berlaku. Ya, ini pengingat untuk kita semua, untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Dan yang paling dahsyat, supaya kita bisa menjauh dari ini, ada cara cepatnya, ayat 8-nya. Ya. Inna ila rabbika ruj'a. Inna pakai taukid, bacanya pendek, bukan inna tapi inna. Inna ila rabbika ruj'a. Kata Allah, saya tegaskan ya, kamu itu akan pulang, akan meninggal. Apa manfaatnya seperti itu? Kenapa harus curang? Kenapa harus menyakiti orang lain? Kenapa harus merasa yang paling hebat? Dan dengan merasa hebat itu bisa melakukan berbagai hal tanpa kontrol. Kenapa harus sombong? Kamu kan meninggal juga. Yang kamu sombongi meninggal, kamu yang sombong meninggal. Ya kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Kaya kamu hilang, kaya kamu hilang. Ya sudah, statusnya jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Boleh jadi yang kamu sombong itu lebih tinggi derajatnya di hadapan kamu yang sombong saat di dunia. Kalau sudah meninggal itu selesai semuanya. Status hilang semua. Tinggal bekal baik yang kita bawa pulang. Selesai. Lalu apa yang kamu banggakan? Kata Allah demikian. Ini pengingat pada saya, pada kita. Jadi jangan sampai bersikap yang tak pantas karena kita itu CM. Calon mati, calon mayit, ya, calon wafat, calon mayit kita, calon akan meninggal. Jadi hati-hati, satu saat kita akan pulang. Ya makanya jangan perilaku yang tidak pantas lah, karena pada akhirnya selesai semuanya. Ya, saya kadang-kadang suka merenung gitu, sedih ya, kenapa banyak orang berbuat yang tak pantas. Anda tuh kenapa harus bunuh orang, tuh Anda akan dibunuh juga kok. Ya, kalau belum waktunya meninggal, yang meninggal nggak akan meninggal. Lalu tiba waktunya yang meninggal juga, ngapain Anda kemudian tega menghabisi nyawa orang lain? Kenapa harus merampok? Toh rezeki Anda sudah ada, kenapa ngambil punya orang? Pada akhirnya yang diambil akan balik lagi kepada orang yang punya. Kan buang-buang waktu saja. Ini kalau kita paham teorinya.